Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda. Hari ini adalah anugerah yang terindah karena dua saudara kita ini dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci perkawinan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Sebastian Jaya dan Christine Herawati Hidayat. Kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita berdiri dan menyambut imam serta kedua mempelai yang berbahagia beserta keluarga. Lord,
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita atas nama gereja, kami menyampaikan selamat datang dan salam bahagia kepada kedua calon mempelai, kepada orang tua, keluarga, dan saudara-saudari sekalian. Allah sumber kasih dan kesetiaan bagi orang beriman, sebab Allah sendirilah sang kasih itu. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap Tuhan dengan hati yang suci, dan rahmat-Nya itu senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Yang kami hormati Pastor Moses Komela Avan Projo dan Pastor Konstantius Kristianto SCY. Pada hari ini atas nama keluarga Bapak Cornelis Jaya dan keluarga Bapak Stefanus Hidayat Teja Wijaya, perkenankanlah kami mengantarkan putra dan putri kami, Sebastian Jaya dan Christine Herawati Hidayat, yang ingin memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, kedua mempelai yang berbahagia, terima kasih atas kepercayaan dari Bapak dan Ibu kepada gereja untuk melangsungkan tugas suci ini. Semoga dengan perantaraan gereja, pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Atas nama gereja, saya akan berdoa dan memohon berkat Tuhan untuk menyucikan cinta kasih Anda berdua dalam membangun kehidupan berkeluarga yang damai dan bahagia sampai selama-lamanya. Saya memerciki saudara-saudari dengan air suci. Semoga dengan percikan air suci ini, kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan, diterangi dengan sinarnya, dilimpahi dengan rahmat-Nya, dan disucikan dalam Roh Kudus, agar pantas menjalani peristiwa suci ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah sekarang kita memulai upacara suci ini. Kepada kedua mempelai dan keluarga dipersilakan mengambil tempat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kedua calon mempelai Sebastian dan Christine yang berbahagia, yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita telah memasuki ibadat suci ini, dan dalam ibadat suci ini kedua saudara-saudari kita, Sebastian dan Christine, akan mengucapkan janji perkawinan mereka. Dengan demikian mereka akan memasuki kehidupan perkawinan, membangun keluarga dan rumah tangga yang baru. Kita mengimani bahwa segala peristiwa dalam kehidupan kita adalah penyelenggaraan Tuhan. Demikian pun Tuhan mau meneguhkan cinta kasih mereka dalam upacara suci ini
dan menopang mereka dengan rahmat dan anugerah dari Tuhan sendiri sepanjang kehidupan mereka. Maka marilah kita menyiapkan diri untuk mengambil bagian dalam upacara suci ini dengan pantas. Kita hening sejenak, memeriksa batin kita, menyadari bahwa kita memerlukan rahmat dan kasih setia Tuhan, teristimewa memerlukan kerahiman Tuhan agar dari hari ke hari hidup pantas dan hidup suci di hadapannya. Saya mengaku pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Sebastian Jaya dan Christine Herawati Hidayat, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Haleluya, 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 barang siapa tinggal dalam cinta kasih, tinggal dalam Allah dan Allah dalam Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada tahun 94, saya bersama teman-teman dari sekolah mengunjungi kamp konsentrasi Jerman di Auschwitz, perbatasan antara Jerman dan Polandia. Auschwitz sebuah kampung, semacam asrama di mana orang-orang Yahudi ditawan di situ. Sebetulnya mereka ditawan hanya untuk persiapan kematian saja. Karena semua orang yang masuk di kamp konsentrasi itu pasti akan mati. Waktu saya berkunjung di sana memang sudah tidak ada orang. Tinggal museum, tinggal banyak bekas kacamata, lalu rambut-rambut, sandal-sandal. Saya pernah menghitung dengan Pastor Madio yang sekarang ada di Papua. Saya hitung harga setiap orang yang ada di sana itu Rp15.000. Padahal yang ditawan itu bukan orang sembarangan ya, orang-orang Israel yang berpangkat, yang berpendidikan, ada pengusaha, ada macam-macam. Tapi begitu masuk kamp konsentrasi itu mereka tidak berharga sama sekali. Paling-paling ya dihargai hanya kacamatanya, rambutnya, ya kayak begitu. Saya hitung per orang itu Rp15.000. Lebih mahal harga seekor ayam daripada manusia yang ada di kamp itu. Bahkan peluru pun lebih mahal satu butir peluru daripada nyawa mereka. Oleh karena itu cara membunuh mereka tidak ditembak, tetapi dimasukkan di dalam ruangan, ruangannya ditutup, kasih gas. Mereka semuanya mati lemas, lalu dikubur pakai derek gitu ya, dikubur massal. Di belakang itu ada kuburan massal untuk mereka. Nah, bertentangan sama sekali dengan setelah saya selesai studi, saya tugas di tempatnya Ibu Maya ini di Cilanda. Suatu malam jam 12 malam itu ada ibu telepon. Dalam telepon itu tidak begitu jelas karena menangis. Tapi yang jelas ada orang sakit gitu. Maka saya pakai jubah, ambil perlengkapan minyak suci, bawa mobil berangkat. Sampai di sana tempat orang itu memang suasana sangat mengharukan. Ruangan besar begitu. Ibu dan ketiga anaknya berjejer di situ karena suaminya memang mereka sudah pisah rumah. Banyak karyawannya pada berjejer di pinggir ruangan itu. Di tengah ada meja putih semacam ini, meja altar, ada sesuatu yang sudah ditutup dengan kain mori. Saya pikir saya sudah terlambat, ini sudah mati. Maka saya tidak langsung ke jenazah, tapi saya menyalami ibu dan orang-orang itu. Setelah itu mereka semua saya ajak berkumpul, tidak jadi perminyakan tapi pemberkatan orang mati. Berkumpul di situ, sebelum saya berkati saya buka dulu siapa yang meninggal. Ketika saya buka saya kaget. Yang kelihatan bukan manusia, tapi moncong anjing. Ternyata yang meninggal itu adalah seekor anjing. Tapi
Saya sudah pakai jubah, sudah pakai semua perlengkapan, ada kitab suci macam. Ada anjing. Saya belum pernah belajar teologi perancingan. Belum pernah. Tapi mau apa? Akhirnya saya doa. Saya berdoa bukan untuk anjingnya. Tapi saya berdoa begini kurang lebih. Tuhan, Engkau Maha Baik, Engkau telah memberikan anjing yang baik kepada keluarga ini. Mereka sangat sayang kepada anjingnya. Anjingnya sekarang mati, mereka bersedih. Kuatkanlah mereka. Saya tidak bilang terimalah jiwanya ke dalam surga. Saya takut nanti di surga ada anjingnya. Tapi poin yang mau saya katakan di sini, mengapa seekor anjing begitu dihormati sampai tega-teganya jam 12 malam membangunkan pastornya untuk merawat anjing mati ini? Karena saudara-saudara, walaupun ini hanya seekor anjing, tapi karena begitu dicintai oleh ibu ini gak buat-buat nangisnya, betul-betul bersedih dan nangis. Karena anjingnya begitu dicintai, maka anjing itu berharga. Sedangkan yang di Jerman tadi, di Swiss, walaupun manusia, tetapi karena tidak dicintai, maka tidak berharga. Kalau begitu, yang menentukan berharga tidaknya sesuatu, itu bukan kekayaan, bukan kecantikan, bukan ketampanan, bukan status sosial, tetapi apakah ada cinta atau tidak. Di mana ada cinta, segala sesuatu menjadi berharga. Di mana tidak ada cinta, segala sesuatu menjadi tidak berharga. Pagi-pagi ada seorang ibu yang cantik lari ke pastoran. Pastoran baru saja buka. Saya lihat ibu ini cantik, lari-lari nangis-nangis ke pastoran. Lalu dia masuk kamar tamu. Apa sebabnya? Dia barusan diludahi oleh suaminya. Diludahi. Habis itu setelah saya menghibur dia, saya berangkat mengajar. Saya dosen di Atmajaya, Jakarta. Habis pulang mengajar, saya mampir rumah sakit Karolus. Di situ ada seorang keluarga yang sakit, seorang bapak menunggui ibunya. Maaf, ibunya ini sudah, kalau ukuran manusia memang sudah jelek, dalam arti rambutnya jarang-jarang, itu sudah bungkuk. Tapi untuk istrinya yang dilihat manusia jelek ini, bapak itu mau menjual rumahnya untuk mengobati istrinya ini. Dia walaupun di mata orang-orang itu jelek, tapi di mata suaminya begitu berharga. Karena apa? Karena ada cinta. Sedangkan ibu yang cantik tadi, yang lari-lari pastoran, menurut mata orang dia cantik, tetapi di mata suaminya dia tidak berharga, maka diludahi. Karena apa? Karena tidak ada cinta. Oleh karena itu, sekali lagi, yang menentukan segala sesuatu berharga atau tidak, itu bukan wajah, bukan kekayaan, bukan status, tetapi apakah ada cinta atau tidak. Di mana ada cinta, segala sesuatu menjadi berharga. Di mana tidak ada cinta, segala sesuatu menjadi tidak berharga. Itulah inti dari kedua bacaan hari ini. Cinta menjadi yang utama. Itu yang disebut the power of love. Kekuatan cinta yang mengubah segala sesuatu menjadi berharga. Nah, lalu cinta itu apa? Tadi diuraikan oleh Rasul Paulus. Cinta itu sabar, cinta itu murah hati, tidak cemburu, dan macam-macam. Kalau saya rumuskan, ada 3 hal yang pokok yang sering dalam ilmu pengetahuan disebut cinta eros, cinta filia, dan cinta agape. Saya akan coba jelaskan sedikit supaya menjadi jelas. Cinta eros. Cinta eros itu adalah cinta di mana ada rasa daya tarik.
Ini sangat penting. Ada keinginan untuk bertemu, ada rasa kangen kalau ditinggalkan, ada rasa rindu, dan ini harus terus-menerus dibangun. Ada seorang ibu yang bilang pada saya, "Pastor, suami saya itu kurang ajar. Suami saya nggak pernah pulang. Dia selingkuh dengan wanita lain." Lalu saya bilang, "Bu, bisa lihat saya fotonya, selingkuhannya kayak apa?" Saya lihat fotonya. "Ya pantas Bu kalau Bapak selingkuh, karena memang lebih cantik." Masalahnya apa? Ibu ini sebetulnya cantik, tetapi nggak pernah dandan lagi setelah nikah. Kalau mau terima aku ya kayak gini, kalau enggak ya enggak. Dulu langsing, sekarang baru nikah 2-3 tahun, perutnya sudah seember. Lah kalau suami lihat istrinya nggak pernah berdandan, mau tidur bau pete dan macam-macam, lama-lama kan nggak tahan juga. Kan perlu eros, perlu daya tarik. Mengapa tidak merawat tubuh seperti pacaran? Ini sesuatu yang sangat penting, merawat tubuh. Jangan merasa sudah mendapat lalu semau gue. Lah kalau suaminya di kantor melihat wanita yang lebih cantik, apalagi karena suaminya begitu lalu dia jadi benci, pulang nggak pernah ditegur, nggak ada kehangatan lagi, semakin jauh dia. Bagaimana suamimu pulang ke rumah kalau istrinya tidak sayang lagi? Saya bilang, "Apakah ibu masih tidur bersama?" "Sorry Romo, boro-boro. Saya lihat mukanya sudah benci." Nah kalau lihat mukanya sudah benci, bagaimana mengharapkan pulang? Maka cinta eros ini sangat penting. Bagaimana satu sama lain berupaya untuk saling menyenangkan, untuk saling menarik hati. Karena cinta tanpa cinta eros itu tidak ada kehangatan lagi. Ini api yang menyalakan. Yang kedua, cinta filia. Selain kehangatan, selain rasa rindu, perlu cinta persahabatan, merasa cocok. Kalau ngomong cocok, cita-citanya cocok. Tidak saling menyela, tidak saling menyalahkan. Bersahabat dengan baik. Suami adalah sahabatnya istri. Ada kecocokan di sana. Cocok itu bukan karena kesamaan. Cocok itu tidak harus sama-sama suka sambal pecel, tidak. Cocok itu adalah seni. Bagaimana yang berbeda dibuat sama. Misalnya, makan cabai dengan apa yang namanya air kelapa, nggak enak kan? Masa makan kelapa muda sama cabai, tidak enak. Tetapi kalau kelapa mudanya diolah, dibuat santan, lalu untuk masak mangut, ikan, itu perlu cabai. Maka kelapa sangat membutuhkan cabai setelah diolah. Kita minum kopi sama makan tembakau itu nggak enak sama sekali, karena tembakau pahit, walaupun kopi pahit juga. Tetapi kalau ngopi sambil merokok, bagi orang yang merokok itu ada kenikmatan. Nah, jadi masalah kesamaan itu bukan harus sama, tetapi seni bagaimana mengolah sesuatu menjadi sama. Kita mempunyai watak yang berbeda-beda, kita punya selera yang berbeda-beda. Tapi bagaimana kita mengolah supaya selera yang berbeda ini tidak saling berbenturan, tetapi saling melengkapi. Itu pandai-pandainya kita. Maka pergaulan adalah sebuah art, sebuah seni. Seni untuk saling mengerti, seni untuk saling membahagiakan, seni untuk saling menyenangkan. Maka kita tidak menuntut, saya suka bakso, kamu harus suka bakso. Enggak. Selera kita itu berbeda. Ya. Selera yang berbeda tidak harus menimbulkan konflik. Pandai-pandainya kita mengolah, saling mengerti. Maka ini sebuah seni. Nah, dalam keluarga perlu semacam itu, ya. Perlu bagaimana kita mengolah supaya pandangan kita yang berbeda,
kepribadian kita yang berbeda, selera kita yang berbeda itu tidak mengganggu relasi, tetapi justru memperindah. Seperti di kebun, banyak bunga satu sama lain, kalau dirangkai akan menjadi sebuah pemandangannya indah. Makanan, bumbunya banyak berbeda-beda, kalau diselaraskan akan menjadi makanannya enak. Begitu juga pergaulan. Orang yang berbeda-beda kalau pandai membawa diri akan menjadi sesuatu yang indah, saling melengkapi. Dan yang ketiga adalah yang disebut agape. Agape itu cinta yang berkomitmen. Agape itu seperti cinta Tuhan kepada manusia. Tuhan Yesus ketika mencintai gereja, Tuhan Yesus itu apakah bahagia? Dia dihina, dia disalib, bahkan dia dibunuh, tapi dia tetap mencintai gereja. Karena apa? Karena dia punya komitmen. Karena cinta itu harus berani berkorban. Cinta itu adalah, saya akan bahagia manakala orang yang saya cintai bahagia. Lihatlah bapak ibumu. Bapak ibumu itu paling bahagia ketika melihat kamu berhasil, kamu bahagia. Karena panggilan setiap orang sebetulnya adalah untuk membahagiakan orang lain. Panggilan seorang suami adalah untuk membahagiakan istri. Panggilan seorang istri adalah untuk membahagiakan suami. Panggilan orang tua untuk membahagiakan anak. Dan panggilan anak untuk membuat bangga orang tuanya. Kita dipanggil untuk saling memberkati. Itu panggilan. Dan itu yang disebut cinta agape. Maka mari kita mohon supaya Sebastian dan Christine hidupnya dilandasi oleh kasih itu. Kasih yang lengkap. Kasih yang mencakup ketiganya. Di mana ada eros, ada filia, ada agape menjadi satu. Sehingga cinta itu menjadi sempurna. Karena cinta yang sempurna itu adalah sumber kebahagiaan dalam keluarga. Bukannya sumber kebahagiaan, tapi juga sumber berkat. Karena cintamu akan membawa berkat, kegembiraan, kebanggaan bagi banyak orang. Mari kita doakan supaya kedua calon ini betul-betul mendapat cinta yang dari Tuhan. Hidup mereka akan dilimpahi dengan kebahagiaan. Semoga Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka kedua akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki perayaan perkawinan. Dan sebelum perayaan perkawinan ini dilaksanakan, saya mempersilakan kedua calon mempelai untuk mohon doa restu dari orang tua untuk memasuki dan menjalani kehidupan perkawinan, kehidupan berkeluarga ini. Saya berikan kesempatan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku.
takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan di hadapan seluruh umat pernyataan dan dukungan para saksi. Para saksi yang saya hormati, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut tata cara Gereja Katolik? Pastor yang kami hormati, sejauh pengamatan dan sepengetahuan kami, tidak ada halangan apapun untuk meresmikan pernikahan ini.
Oleh sebab itu, kami mendukung permohonan kedua calon mempelai ini untuk meresmikan pernikahan mereka menurut adat dan tata cara Gereja Katolik. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini untuk meneguhkan perkawinan kalian. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Sebelum pernikahan kalian diresmikan, kini nyatakanlah kesanggupan hati kalian berdua di hadapan Allah, di hadapan saksi dan umat yang hadir di sini. Saudara Sebastian Jaya dan Saudari Christine Herawati Hidayat, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan di hadapan gereja. Saya, Sebastian Jaya, memilih engkau, Christine Herawati Hidayat, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Christine Herawati Hidayat, memilih engkau, Sebastian Jaya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di alam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Sekarang kami sama-sama akan memberikan berkat perkawinan. Mari Pastor. Ya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Doa untuk mempelai. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk kedua mempelai ini dan mohon berkat Allah bagi mereka. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya dengan murah hati. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu. Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putrimu ini, yang hari ini saling mempersatukan diri dengan ikatan janji perkawinan. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah ke atas kedua mempelai ini, Sebastian Jaya dan Christine Herawati Hidayat. Nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih, mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup dan menjadi orang tua yang kuat dalam kebajikan-kebajikan. Semoga mereka memuji Engkau dalam kegembiraan dan mencari Engkau dalam penderitaan.
Semoga mereka bergembira karena penghiburan-Mu dalam kesusahan dan karena bantuan-Mu di saat mereka diperlukan. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua anak saudara dan sahabat yang hadir di sini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan dan pemasangan cincin perkawinan. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Christine Herawati Hidayat, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Sebastian Jaya, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembukaan selubung. Semoga saudara berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang diteguhkan dalam perayaan suci ini menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi saudara berdua. Cium tangan kah, cium dahi kah, apa kah? Saya mengundang orang tua dari kedua mempelai untuk mengambil tempat. Menghadap ke sini. Dan menghadap ke sini. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci, salib, rosario, dan patung keluarga kudus ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka, dan pengorbanan cinta serta semangat pengorbanan yang tidak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi sumber kekuatan, pengharapan, penghiburan, dan menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Semoga rosario ini menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Semoga patung keluarga kudus ini selalu menjadi sumber kekuatan yang membangkitkan semangat cinta kasih sejati di dalam membina keluarga. Semoga Tuhan memberkati semua barang-barang rohani ini dan para mempelai yang menggunakannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Selanjutnya kita akan menandatangani dokumen perkawinan. Saya mengundang kedua mempelai dan juga saksi untuk bersama-sama menandatangani dokumen perkawinan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tolong rusuk yang lama hilang, kini ku datang mendampingi-Mu. Tolong rusuk yang lama hilang, kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Marilah sekarang kita sampaikan doa-doa kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Sebastian dan Christine. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Sebastian Jaya dan Christine Herawati Hidayat yang baru saja bersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan, jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan ini agar setia pada janji perkawinan mereka dan cinta mereka akan berbuah menjadi sempurna. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dari hari ke hari umat Allah tumbuh dalam keutamaan dan semoga orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kita yang hadir di sini maupun mereka yang tidak dapat hadir di sini. Semoga Tuhan menumbuhkan benih cinta kasih, sukacita, dan berkat yang melimpah. Kami berdoa secara khusus bagi kedua orang tua Sebastian dan Christine. Limpahkanlah kasih dan berkat-Mu kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk Pastor Moses Komela Avan dan Pastor Konstantius Kristianto. Semoga mereka diberikan kesehatan, umur panjang, sukacita, dan kesehatan dalam melayani di kebun anggur Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka.
karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, malah sekarang kita bersama-sama menyanyikan doa yang telah diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, oleh kekuatan kurban ini, berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai ini yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci, senantiasa sehati sejiwa dalam cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari sekalian, sekarang kedua mempelai akan mempersembahkan keluarga mereka dan mohon doa dari Santa Perawan Maria. Ave Maria, gratia plena, Maria
gratia plena, Maria gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, pada hari ini kami telah berjanji setia satu sama lain dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berharga ini kami mohon doa restumu ya Bunda. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membangun rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami kepada putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kedua mempelai yang berbahagia, Sebastian dan Christine, kita akan mengakhiri upacara suci ini dengan menerima berkat Tuhan. Namun bila ada penyampaian atau pengumuman dari pihak keluarga, kami memberikan kesempatan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih yang tulus kami haturkan kepada Pastor Kepala Paroki Katedral Samarinda, Pastor Moses Komela Avan Projo. Pemimpin pemberkatan perkawinan, Pastor Moses Komela Avan Projo dan Pastor Konstantius Kristianto SCY. Pastor Pembimbing Paroki Santo Stefanus Jakarta, yaitu Pastor Thomas Suratno SCY,
Pastor Petrus Cipto Nugroho SCY, Pastor Joseph Kurkowski SCY. Kepada para saksi Bapak Markiano Masin dan Ibu Josephine Handayani Hidayat. Terima kasih kepada lektris dan kor dari Aveto Choir. Terima kasih kepada Sekretariat Katedral Samarinda dan Paroki Santo Stefanus, Jakarta. Terima kasih juga pada seluruh petugas gereja, seluruh keluarga, sahabat, segenap pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan, serta doa restu dari mulai persiapan hingga pelaksanaan perkawinan Sebastian dan Christine. Baik yang hadir secara langsung di Katedral Samarinda maupun yang hadir via YouTube channel. Terima kasih banyak. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Cornelis Jaya dan keluarga Bapak Hidayat Teja Wijaya, Sebastian dan Christine. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kedua mempelai Sebastian dan Christine yang saya kasih dalam Tuhan, Pastor Konstantinus Kristianto yang saya hormati, segenap keluarga dari kedua mempelai dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Perjalanan persiapan kedua mempelai sampai pada pemberkatan perkawinan ini memang agak unik, karena semula kami mendapat kepercayaan dari Paroki Cilandak untuk mempersiapkan perkawinan dengan melaksanakan KPP dan melengkapi berkas yang diperlukan untuk kemudian disampaikan kepada paroki di Jakarta untuk dapat melaksanakan perkawinan. Namun kita semua tahu dalam situasi seperti sekarang ini tidak semua hal dapat dengan mudah diatur. Dan kemudian kami diberitahu dari Jakarta dan diberi delegasi untuk melaksanakan kedua mempelai untuk melaksanakan perkawinan mereka di tempat ini. Dan dengan demikian kami berusaha untuk menyiapkan untuk dapat melaksanakan perkawinan ini, dan itu telah dapat kita laksanakan pada pagi hari ini. Maka pertama-tama saya menyampaikan profisiat kepada Sebastian dan Christine yang dengan penuh pergumulan mempersiapkan dan akhirnya dapat melaksanakan perkawinan pada hari ini. Pasti ada banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak keraguan-raguan yang menyertai persiapan ini karena berbagai macam kesulitan di masa pandemi ini dan juga masa studi dari Sebastian sebagai dokter residence yang ada di sini. Namun di atas semuanya akhirnya kita mengerti bahwa Tuhan telah membuka jalan dan telah meneguhkan kehendaknya, dan kedua saudara-saudara kita ini telah menikah di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Maka profisiat kepada Anda berdua, profisiat kepada segenap keluarga. Terima kasih juga kepada Pastor Paroki di Jakarta yang memberikan delegasi kepada kami untuk boleh meneguhkan perkawinan ini. Kami ikut berbahagia, kami ikut bersuka cita, dan terakhir tentu gereja akan senantiasa menyertai
dengan doa. Maka malah sekarang kita mengakhiri ibadat dan upacara pemberkatan perkawinan ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah tangga kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga kedua saudara-saudari kita ini yang telah dipersatukan dalam ikatan suci perkawinan, dan saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan pemberkatan perkawinan saudara kita Sebastian Jaya dengan Christine Herawati Hidayat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior's above. So
Baik, dengan demikian Bapak Ibu hadirin, acara pemberkatan Sebastian dan Christine sudah selesai. Para tamu undangan dipersilahkan untuk keluar di pintu sebelah kiri untuk menerima balon untuk acara pelepasan balon setelah ini.